Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Romali Pangaribuan dengan NIM 0701 12822 8154 dari kelas L5, kelas E Indralaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus hukum pidana di Indonesia dengan studi kasus dengan terdakwa Ferdy Sambo. Kasus FS diduga merupakan tindak pidana pembunuhan. Direncanakan pasal 34 340 KUHP atau tidak direncanakan pasal 338 KUHP. Jaksa penuntut telah mendakwa FS, DKK dengan pasal 340 KUHP, dakwaan primer, dan pasal 338 KUHP dengan dakwaan subsidiar, disertai pasal 55 ayat ke-1, sub 1 KUHP. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tersebut. Fakta persidangan bahwa perbuatan pidana yaitu pembunuhan terhadap J. Korban telah dipersiapkan serta direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Siapa penembak dan siapa pembackup FS. Terdapat hubungan yang tidak logis antara niat pembunuh FS terhadap J. Hanya dengan alasan mendengar PC atau istrinya yang konon tengah pisah ranjang. Oleh J dan dalam hukum merupakan testimonium de auditu. Satu saksi saja bukan saksi yang memiliki legal standing sebagai bukti. Tidak satupun saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan bahwa mereka melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa pelecehan terhadap PC di lokasi Magelang. Nah, memperhatikan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelecehan tidak terbukti. Dengan kata lain, keterangan atau alasan FS membunuh J, korban tidak beralasan secara hukum. Alasan hukum tidak berhenti di sini, melainkan kewajiban moral hakim menggali hal-hal di balik pembunuhan seorang J, pembantu setia dan loyal, bukan hanya kepada FS, akan tetapi juga kepada PC, istri FS, yang telah lama mengabdi kepada keluarga FS. Karena FS akan tetap misterius jika selama sidang penyebab kematian J oleh FS tidak terungkap. Di sini saya akan menggunakan analisis 5W plus 1H. Yang pertama yaitu pembunuhan terhadap J. Korban telah dipersiapkan secara dan direncanakan terlebih dahulu. Untuk sementara, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, tindak pidana pembunuhan direncanakan telah terbukti. Kedua, pelaku adalah FS, pelaku peserta E dan PC, RR dan KM sebagai pembantuan. Yang kedua, yaitu what? Fakta persidangan bahwa perbuatan pidana, yaitu pembunuhan terhadap J. Korban telah dipersiapkan secara direncanakan terlebih dahulu dengan matang. Siapa penembak dan siapa pembackup FS? Terdapat hubungan yang tidak logis antara niat membunuh FS terhadap J. Hanya dengan alasan mendengar PC atau istrinya yang konon tengah pisah ranjang oleh J. Yang ketiga yaitu when. Pembuatan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atau Brigadir Y terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di Rumah Dinas Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Ketika itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Where, kedua, tidak satupun saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan bahwa mereka melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa pelecehan terhadap PC di lokasi Magelang. Brigadir Polisi Yosua Huta Barat tewas pada sekitar pukul 17.00 di rumah dinas Verdi Sambo. Why? Namun ada satu hal yang menjadi misteri selama jalannya drama persidangan Sambo CSI, yaitu perihal motif atau mengapa pembunuhan ini dilakukan. Dulu ketika di PN Jaksel, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Sabtoso mengatakan motif Sambo membunuh Yosua tidak dapat dibuktikan, menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada korban Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum, kata Hakim Ketua Wahyu Imam Sabtoso saat itu. Wah, how? Kronologi cerita tersebut. Kronologi menurut Kapolri selain itu. Lisha menjelaskan bahwa aksi tembak menembak seperti disebutkan di awal oleh polisi adalah tidak benar. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ada ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan pada awal.
Menurut laporan tim SUS, mereka menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang secara sengaja yang mengakibatkan Brigadir J tewas. Selain itu, diperoleh keterangan bahwa hal itu atau penembakan dilakukan oleh tersangka RE atas perintah FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah-olah terjadi tembak-menembak. Nah, kesimpulannya saya ambil yaitu, dalam putusannya, Majelis Hukum menilai Verdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo divonis hukuman mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut saya, hal tersebut tidak relevan karena hukum yang dijatuhi tidak dilakukan, namun diganti dengan hukum yang lain, yaitu penjara seumur hidup. Korban tidak mendapat keadilan yang sesungguhnya, dan kejadian tersebut bisa terulang kepada masyarakat karena sanksi yang diberikan cukup tidak berat atau membuat masyarakat tidak takut untuk melakukan hal yang sama. Baiklah, sekian yang saya dapat jelaskan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.